Kabupaten Buton terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, 308 km dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Dalam 2 tahun terakhir, DEV Indonesia telah melakukan pendampingan kepada masyarakat di Buton, khususnya di 2 kecamatan, Kecamatan Pasar Wajo dan Kecamatan Wabula, untuk memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan perikanan skala kecil. Di Kecamatan Pasar Wajo sendiri, kami berfokus dalam peningkatan kapasitas pengelolaan perikanan skala kecil di Desa Holimombo Jaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan pelatihan cara penangkapan ikan yang baik bagi 30 pekerja perikanan yang ada di Holimombo Jaya. Pertama kita turun, kita ambil es, barang 10.000 atau 15. Nah, turun itu sekitar jam 2:30 berangkat. Sampai di tengah laut, kami mancing cumi. Nah, sampai di siang. Kalau ikan ini belum siang baru kita memancing. Nah, nanti pagi-pagi baru kita ambil umpan cumi, baru kita mancing ikan ini. Kalau kita tarik, nah, tidak lama kemudian kalau sudah dekat, kayu dipukul. Kalau tidak dipukul ini kan dia kecil, kalau yang besar mesti kita pegang. Kalau dipukul mati baru kita angkat. Setelah ikan dipancing, jika beratnya lebih dari 30 kilo, biasanya mereka akan membawa ikan mereka ke unit pengolahan ikan yang ada di Desa Holimombo Jaya, Pasar Wajo. Ikan tuna diambil dari nelayan, terus di loing di sini yang ukuran 30 kilo ke atas. Setelah itu diproses. Ini tulang. Oke. Terus yang ini loing. Oke. Ini ceker namanya, untuk tahu itu ikan bagus tidaknya. Nah, setelah itu dikantungi langsung di tempat box penyimpanan. Ikan yang telah dipancing juga akan diolah menjadi stik tuna, salah satu produk olahan berbahan baku tuna yang telah kami latih kepada 15 orang ibu-ibu nelayan di Desa Holimombo Jaya, Pasar Wajo, untuk bisa diproduksi dan menjadi salah satu buah tangan. Stik ikan ini mereka buat dengan campuran daging ikan tuna, tepung, serta bumbu-bumbu dapur yang kemudian diuleni, dibentuk menjadi stik, lalu digoreng. Proses pengolahan stik ikan tuna ini biasanya memakan waktu 1 hari, mulai dari pembuatan adonan hingga pengemasan. Selain itu, kami juga turut melatih 16 anggota koperasi Maitapo Hamba-Hamba mengenai manajemen, keuangan, dan administrasi. Aktivitas kami dari koperasi ini pertama yang kami siapkan itu bahan bakar untuk para anggota koperasi dan bahkan juga bukan anggota koperasi, yang mana kalau memang ada juga yang dari luar yang memang agak susah mendapatkan bahan bakar, kita bisa siapkan ini bahan bakar. Hanya kan dia bahan bakar juga ini sebenarnya terbatas juga, tidak untuk semua juga nelayannya dia diperuntukkan untuk anggota koperasi saja juga. Hanya karena kalau ada musim-musim seperti paceklik sekarang ini kan tidak ada aktivitas juga nelayan agak terlalu kurang. Jadi kalaupun memang ada juga nelayan yang susah, dia mau ingin mendapatkan bahan bakar, kita kasihkan juga. Hanya memang agak terbatas, tidak mau minta 2 cergen itu kita kasihkan 2 cergen. Itu pun juga kita lihat aktivitasnya, apakah memang betul untuk mau melaut atau untuk lain. Kalau memang untuk melaut kita siapkan ini bahan bakar. Dari Kecamatan Pasar Wajo, kita berpindah ke Kecamatan Wabula. Kecamatan Wabula turut menjadi tempat bernaungnya masyarakat hukum adat atau MHA Wabula. MHA Wabula juga memiliki adat Kaombo yang melindungi beberapa biota yang di Ombo, seperti Lola, Teripang, Mangrove, dan Lampung. Kalau terkait Ombo, itu khusus terkait biotanya. Biota di sini itu adalah yang dimaksud biota yang di Ombo itu sejauh ini yang kami identifikasi itu baru ada 2.
yaitu jenis teripang, jenis apapun yang namanya teripang, selama itu masih di ombak, sama sekali tidak boleh diambil atau disentuh. Nah, baik yang ada di dalam kawasan Kaombonya maupun di luar zona pemanfaatan, itu sama sekali tidak boleh diambil. Area Kaombo juga dilindungi oleh kelompok masyarakat pengawas yang dikenal dengan Jaga Laut. Jaga Laut beranggotakan 6 orang yang bergantian setiap hari dalam 1 minggu untuk bisa melakukan pengawasan terhadap biota-biota yang ada. Biota laut di Wabula juga telah diteliti pengelolaan dan potensinya lebih jauh hingga menghasilkan jurnal yang telah terbit di Jurnal Sains dan Inovasi Perikanan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa jumlah lola yang ada di Wabula tetap melimpah sepanjang tahun dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan yang efektif sehingga jumlah lola yang ada bisa tetap melimpah sesuai dengan jenisnya. Pengenalan biota, adat istiadat yang berkaitan dengan pelestarian alam perlu untuk bisa diwariskan kepada generasi muda. Untuk itu, kami menyelenggarakan Kemah Konservasi dan Budaya 2024 di Pantai Lahon Duru, Desa Waswemba pada 19-21 Juli 2024. Kegiatan ini telah diikuti oleh berbagai peserta dari tingkat sekolah dan umum, serta melibatkan berbagai komunitas di Pulau Buton untuk bisa bergabung dalam mensukseskan acara ini. Acara ini juga disupport oleh Cleo. Suaranya dan keluar semua suaranya kalian pakai. Minggir dong, minggir dong, minggir dong, margi dan budaya. Sukses, sukses, sukses.